Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Sebelumnya, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan terjaga kondisinya serta diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan berbagai macam jenis aktivitas dan kegiatannya pada hari ini, terkhusus dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari terkait materi perundang-undangan dan etika farmasi, di mana topiknya yaitu 7-Star Pharmacy and Interprofessional Collaboration. Untuk lebih jelasnya terkait topik ini, kita akan membahasnya pada slide selanjutnya, apa aja sih 7-Star Pharmacy itu, dan kerjasama secara antara sesama profesi, yang tentunya mengedepankan sikap profesional. 7-Star Pharmacy ya, itu terdiri dari atas, yang pertama adalah caregiver, adanya rasa perhatian gitu. Ini kepada pasien tentunya. Kemudian decision maker, pembuat keputusan. Kemudian ada sebagai komunikator. Terus yang keempat adalah manajer. Terus yang kelima adalah sebagai teacher, ya. Yang keenam adalah long life learner, dan yang terakhir adalah sebagai leader atau sebagai pemimpin. Untuk lebih jelasnya terkait 7-Star Pharmacy ini, apa sih caregiver itu? Seperti apa manajer, leader, long life learner, dan teacher, serta komunikator itu dalam dunia profesi farmasi? Tentunya di mana 7-Star ini merupakan suatu bentuk, bisa dikatakan suatu parameter lah bagi seorang farmasis untuk mencapai suatu tingkatan yang memang dalam profesi itu sebagai benar-benar farmasi yang profesional, yang tentunya sangat bermanfaat bagi pasien-pasien atau sesama tenaga kesehatan antar profesi lainnya. Untuk lebih jelasnya kita membahasnya lagi ya satu persatu terkait 7-Star Pharmacy ini. Yang pertama berbicara tentang caregiver. Jadi seorang farmasis itu memang harus menyediakan layanan kesehatan yang peduli dan perhatian kepada sesama. Sesama di sini artinya kita mengedepankan patient oriented. Nah, farmasis itu harus berinteraksi secara langsung dengan individu ataupun masyarakat sekitar dengan memberikan pelayanan yang baik ya tentunya. Nah, di sini dalam pelayanan ini mengedepankan aspek sosial ya dibandingkan aspek misalnya bisnis dalam profesi. Nah, seorang farmasis itu ya dalam pelayanannya itu harus melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Sehingga kemudian 7-Star Pharmacy itu bintang yang pertama itu adalah caregiver. Karena memang orientasi seorang farmasis itu adalah sebagai pelayan kepada masyarakat yang berbasis kesehatan yang tentunya akan melaksanakan berbagai macam program-program atau pekerjaan-pekerjaan yang telah diatur dalam organisasi keprofesian, di mana apa yang harus dilakukan ya, kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam suatu organisasi profesi ya, yang tidak terlepas dari kode etik tentunya. Kemudian yang kedua, farmasis itu harus sebagai decision maker. Nah, jadi seorang farmasis itu harus menetapkan keputusan dengan bijak ya. Selain bijak, keputusan tersebut harus tepat dan cepat terkait pada suatu konteks pekerjaan pada suatu waktu tertentu.
Nah, keputusan yang diambil itu harus sesuai kebutuhan pasien dan itu harus bersifat rasional. Nah, harus juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, kemudian dapat menganalisis data dan informasi, serta dapat memutuskan tindakan yang paling tepat. Meskipun dalam suatu tekanan waktu, jadi seorang farmasis itu harus menetapkan suatu keputusan yang bijak dan tepat serta benar demi kemaslahatan pasien yang ditanganinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, itu sebagai komunikator. Jadi, teman-teman perlu tahu ya, bahwa seorang farmasi itu memang wajib mempunyai kemampuan komunikasi yang baik ya dengan orang lain, apalagi dengan pasien. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien atau masyarakat pada umumnya atau tenaga kesehatan itu tentu harapannya adalah berjalan dengan baik. Artinya di sini berjalan dengan baik informasi-informasi ya antara tenaga medis mungkin atau sesama pasien dan tenaga medisnya itu berjalan dengan baik, artinya tidak ada kekeliruan-kekeliruan terkait informasi. Nah, kemampuan komunikasi seorang farmasi itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada pasien yang akan diberikan kepada seorang pasien. Tujuannya adalah agar seorang farmasi itu dapat mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan si pasien atau apa saja yang menjadi keluhan pasien dan apakah resep yang diberikan dokter itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, tanpa adanya komunikasi seorang farmasis, artinya tanpa adanya skill dalam komunikasi yang dimiliki oleh seorang farmasi itu tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasiennya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, farmasis itu harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun SDM ya, dan komersial yang meliputi misalnya tenaga, fisik, atau sumber daya keuangan. Nah, dia itu harus bertanggung jawab lebih besar untuk mengelola informasi label obat misalnya, atau menjamin kualitas obat-obatan dan mempertahankan kompetensi klinis dan fungsi dalam kegiatan perawatan pasien. Nah, mengembangkan dan mempertahankan kebijakan, divisi, dan prosedur, tujuan, sasaran, program jaminan mutu, keamanan, dan standar pengendalian lingkungan yang merupakan komponen kunci dalam membantu seorang farmasis untuk berkembang sebagai manajer yang efisien. Nah, dalam manajer ini ya, jadi memang seorang farmasis itu harus benar-benar mempunyai skill ya yang mampu mengelola sumber daya alam ataupun sumber daya manusia bahkan ke sumber daya keuangan tentunya. Dalam hal ini adalah mampu mengembangkan misalnya kebijakan-kebijakan, kemudian tujuan sasaran program yang akan dijalankan, kemudian standar pengendaliannya gitu. Sehingga nantinya apa yang diharapkan ke depannya yang telah disusun atau dibangun di awal dalam program tersebut dapat tercapai atau terselenggarakan dengan baik atau tepat sasaran, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait long life learner. Nah, seorang farmasi itu harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu karena informasi dalam ilmu farmasi ya, dalam hal ini dalam misalnya obat, terapi, dan penyakit itu setiap harinya terus mengalami perkembangan gitu. Artinya selalu ada inovasi, kemudian adanya selalu apa namanya? Hasil dari riset ya yang mengubah ilmu-ilmu yang sebelumnya telah ada karena adanya perkembangan perkembangan zaman gitu ya. Baik dari segi kualitas maupun dari segi IT. Nah, penemuan-penemuan obat baru ya ataupun penemuan-penemuan teknologi kefarmasian itu terus berkembang. Bila seorang farmasis tidak memiliki semangat belajar sepanjang waktu, maka yang terjadi adalah kemerosotan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini tentunya akan sangat merugikan
baik itu untuk pasien, terlebih lagi baik untuk seorang farmasis itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah patah arang untuk tetap belajar terus-menerus. Karena yang namanya ilmu sains itu, ya, kalau diperhatikan setiap 6 jam itu maka akan muncul suatu hasil-hasil penelitian yang baru. Artinya ilmu sains itu terbarukan dalam tiap 6 jamnya gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah bermasa bodoh untuk belajar. Karena kenapa? Karena ini akan berdampak kepada diri kita sendiri nantinya. Gimana kalau udah terjun di lapangan gitu kan? Misalnya sebagai penyuluh kesehatan. Jadi harus benar-benar menyampaikan nanti informasi yang sifatnya relevan terkait dengan waktu tertentu, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang begitu bisa dikatakan udah bersifat terbelakang gitu ya. Artinya informasinya itu selalu update. Maka dari itu, teman-teman harus kalau bisa selalu memperbarui ilmunya dengan cara membaca jurnal-jurnal sains terkhusus untuk ilmu-ilmu farmasis. Kemudian selanjutnya adalah sebagai guru. Nah, jadi seorang farmasi itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melatih maupun memberikan pengalaman-pengalaman kepada generasi farmasi yang baru ya. Artinya di bawah ya, tingkatan-tingkatan di bawah kita atau junior-junior. Nah, sebagai seorang farmasi yang menyampaikan informasi kepada pasien dan tenaga lainnya itu tentunya harus membutuhkan informasi. Jadi seorang farmasi itu memposisikan dirinya sebagai guru juga. Karena kenapa? Jika tidak memposisikan dirinya ini, takutnya nanti lintas generasi ya, ilmu daripada lintas generasi itu terputus gitu kan. Selain daripada itu, tentu takutnya nanti adanya sesuatu hal yang bisa dikatakan dapat menggoyahkan ya dalam suatu tubuh organisasi profesi farmasi. Makanya dari itu, penurunan ilmu kepada generasi-generasi muda itu memang sangat penting dilakukan. Jadi teman-teman nantinya jangan pelit-pelit dalam membagi ilmunya. Karena kenapa? Dalam membagi ilmu itu bukan menjadi lebih berkurang nantinya, tapi malah bertambah gitu kan nantinya. Nah, seperti itu. Makanya dalam sifat star formasi itu salah satu bagiannya adalah sebagai teacher. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sebagai leader. Nah, jadi seorang farmasi itu juga diharapkan mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan ini meliputi misalnya kasih sayang dan rasa empati serta kemampuan untuk membuat keputusan, berkomunikasi dan mengelola secara efektif. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya leader ya, bahwa tenaga-tenaga farmasi itu banyak dibutuhkan baik dalam skala industri maupun dalam skala akademisi serta dalam skala pemerintahan. Seperti itu. Misalnya dalam skala industri ya teman-teman udah tahu semua kayaknya. Pokoknya di industri farmasi itu adalah mayoritasnya merupakan seorang farmasis. Baik dari direkturnya, HRD, QC, QA, dan lain-lainnya. Kalau di kalangan pemerintah ya misalnya di instalasi-instalasi farmasi atau di rumah sakit mungkin atau sebagai owner dari sebuah apotek. Nah, jika menduduki jabatan-jabatan seperti itu, maka jiwa-jiwa leader ya, jiwa-jiwa kepemimpinan itu memang harus benar-benar dimiliki seorang farmasis gitu nah. Apalagi tidak menutup kemungkinan seorang farmasi itu bisa menjadi atau masuk di dalam pemerintahan seperti misalnya menjadi seorang menteri kesehatan ya misalnya. Atau bisa juga nanti ke depan harapannya sih bisa jadi presiden gitu loh. Seperti itu. Jadi jiwa leader ini memang harus benar-benar ditanam ya kepada diri teman-teman sekalian.
Sehingga bukan hanya di bidang farmasi aja ya, skill-nya bisa digunakan, mungkin di bidang-bidang lain juga bisa digunakan ya. Atau mungkin teman-teman memiliki wirausaha-wirausaha yang lain yang memiliki staf-staf ya atau karyawan-karyawan. Nah, tentu itu membutuhkan jiwa kepemimpinan dalam mengelola wirausaha tersebut. Seperti itu. Nah, inilah merupakan 7 star farmasi yang memang harus dimiliki oleh seorang farmasis. Ya. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa farmasi itu adalah jantung dari sistem kesehatan. Dan farmasi itu memainkan peran yang sangat penting dalam melayani peran penting di kesehatan pasien, pendidikan, konseling, dan penemuan obat. Nah, farmasi itu harus berbangga diri sebenarnya ya. Karena untuk menjadi bagian integral dari sistem kesehatan dan praktek profesi dengan cara yang sangat profesional untuk mencapai semua kebutuhan itu, maka WHO itu memunculkan konsep 7 star farmasi. Artinya di sini 7 star farmasi itu memang diinisiasi oleh WHO. Teman-teman udah pasti tahu WHO itu adalah merupakan suatu organisasi kesehatan yang terbesar di dunia ini. Karena begitu pentingnya ya, strategisnya seorang farmasi itu, maka si organisasi WHO ini memunculkan atau menerbitkan apa sih yang benar-benar harus dimiliki seorang farmasis yang telah tertuang dalam 7 star farmasis. Kemudian selanjutnya adalah terkait topik interprofessional collaboration. Nah, interprofessional collaboration ini ya, atau kerjasama yang sifatnya profesional dengan sesama tenaga medis. Nah, itu berpusat pada pasien ya. Artinya outcome-nya itu harus berpusat pada pasien, orientasinya. Selain itu, dalam kolaborasi ini itu mempertimbangkan kesejahteraan pasien. Artinya mengutamakan pasien dulu dibandingkan pribadi masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya juga ya, dalam kolaborasi interprofesional ini itu akan memastikan bahwa transisi antara penyedia, departemen, dan pengaturan perawatan kesehatan itu saling menghormati gitu. Kemudian juga saling terkoordinasi, dan tentunya dengan adanya hal-hal yang seperti ini terkoordinasi, maka semua pekerjaan itu bisa menjadi efisien. Teman-teman bisa melihat pada slide ini bahwa di sini merupakan suatu lingkaran di mana dalam lingkaran ini terdapat kolaborasi interprofesional. Nah, profesi-profesi yang tergabung dalam hal tersebut, kita bisa melihat ya bahwa seorang farmasis sendiri, kemudian ada dokter, kemudian ada dokter gigi, kemudian adalah perawat, yang selanjutnya adalah ahli kesehatan masyarakat. Nah, profesi-profesi ini memang harus menjadi sebuah tim, sebuah grup dalam melayani seorang pasien ya tentunya, dalam konteks untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Karena misalkan cuma seorang dokter aja gitu kan, yang terus meresepkan sebuah obat dalam resep, terkadang mereka itu keliru. Nah, itulah gunanya seorang farmasis, di mana dia mentelaah ulang resepnya, kalau ada keliru disampaikan bahwa resep ini keliru. Nah, begitu pula dengan perawat ya. Jadi dalam grup itu memiliki peran masing-masing, hanya semata-mata untuk memperbaiki, untuk melayani pasien ya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Untuk yang pertama ya, seorang farmasi ya, selain sebagai apa? 7 star farmasi yang telah dibahas pada sebelumnya. Nah, peran farmasi itu terdapat juga dalam beberapa bidang misalnya. Misalnya dalam komunitas.
Nah, farmasi itu berperan dalam bidang pelayanan kefarmasian, bidang pengelolaan. Misalnya di rumah sakit. Nah, seorang farmasi itu berperan dalam bidang manajerial farmasi rumah sakit, juga sebagai bidang pengelolaan perbekalan farmasi, bidang pengawasan kualitas obat, juga di bidang komunikasi, informasi, edukasi obat. Sehingga seorang farmasi itu outcome-nya adalah sebagai pharmaceutical care, ya, yang awalnya adalah product oriented, kemudian beralih ke patient oriented, yang akhirnya berujung ke pharmaceutical care. Nah, untuk seorang dokter itu sendiri, WHO itu ya menginisiasi atau memberikan suatu uh, suatu suatu indikator ya, di mana di sini kalau farmasi tadi kan 7 star. Nah, dokter itu sendiri 5 star gitu kan. Yang pertama teman-teman bisa melihat adalah sebagai provider, decision maker, communicator, community leader, and manager. Kemudian yang selanjutnya adalah dokter gigi. Nah, dokter gigi ini merupakan tenaga kesehatan yang menyediakan perawatan, pencegahan, dan restoratif untuk masalah yang mempengaruhi mulut dan gigi. Nah, perannya itu adalah untuk mendeteksi penyakit ya yang terkait mulut dan gigi. Kemudian melakukan diagnosis, memperbaiki estetik ya, atau memperbaiki keindahan gigi misalnya. Kemudian ada restorasi bedah yang selanjutnya adalah sebagai edukasi preventif atau pencegahan. Nah, kemudian pada perawat ya, itu berperan secara efektif dalam tim atau kolaborasi. Kemudian dia juga itu berperan memberikan edukasi dan advokasi pada pasien. Yang selanjutnya adalah menjadi pemimpin dalam upaya peningkatan mutu. Kemudian sebagai pengemban ilmu melalui kegiatan-kegiatan penelitian atau riset. Nah, keperawatan itu juga memberikan pelayanan pada individu, keluarga, dan masyarakat pada kondisi yang mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan orang sakit. Nah, termasuk perawatan kecacatan dan persiapan menghadapi misalnya, mohon maaf, menghadapi kematian gitu. Nah, di sini perawat berperan dalam hal ini. Kemudian juga memberikan advokasi pada pasien ya. Yang selanjutnya adalah melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam hal penelitian atau riset yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah profesi ahli kesehatan masyarakat. Nah, ahli kesehatan masyarakat ini merupakan tenaga khusus yang secara fungsi itu bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat ya, baik yang sehat maupun yang sakit. Hanya fokus utamanya itu pada upaya kesehatan masyarakat melalui promotif dan preventif. Nah, berbeda dengan tenaga medis yang lainnya ya, misalnya dokter, perawat bidang itu yang berfokus dan berfungsi utamanya adalah upaya kesehatan perorangan melalui upaya kuratif dan rehabilitatif ya, atau upaya pengobatan dan pemulihan seperti itu. Selain itu, ya ahli kesehatan masyarakat itu harus memonitoring status kesehatan ya. Kemudian juga mengembangkan rencana kebijakan, baik itu kebijakan dalam rumah sakit maupun dalam kebijakan pemerintahan. Kemudian menjamin ketersediaan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah memobilisasi kemitraan masyarakat. Yang kemudian selanjutnya melakukan suatu evaluasi efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Dan yang terakhir ya, sebagai profesi yang melakukan riset atau penelitian. Teman-teman perlu ketahui bahwa kolaborasi interprofesional itu
tentunya tidak semulus apa yang kita pikirkan ya dalam pencapaiannya. Akan tetapi, dalam kolaborasi tersebut tentu ada hambatan-hambatan dan lika-liku di dalamnya. Nah, yang pertama, teman-teman bisa melihat di sini karena adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa mencakup nilai dan harapan pribadi ya, atau harapan masing-masing profesi. Kemudian bisa juga mencakup kepribadian gitu kan. Selanjutnya adalah adanya perbedaan budaya dan etnis. Kemudian adanya bahasa dan jargon gitu. Nah, selain itu, jadwal dan rutinitas profesional itu ini juga merupakan hambatan karena masing-masing bisa dikatakan memiliki waktu atau memiliki pekerjaan yang berbeda-beda timingnya gitu. Artinya waktu yang pas itu sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian adalah peraturan dan norma pendidikan profesi. Nah, peraturan dan norma itu setiap profesi itu tentunya berbeda-beda karena ini diatur dalam etika profesi sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntabilitas dan penghargaan. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadikan kolaborasi interprofesional itu terhambat gitu. Nah, kemudian hambatan yang selanjutnya adalah terkait histori persaingan antara profesional dan intraprofesional. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sudah sejak dari dulu persaingan antar profesi itu sudah ada. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Akan tetapi yang lebih parahnya lagi, persaingan itu terjadi di dalam tubuh organisasi profesi itu sendiri. Sehingga kemudian hambatan interprofessional collaboration itu benar-benar muncul atau benar-benar kontraks terlihat gitu. Jangankan antar profesional, interprofesional pun terjadi hambatan-hambatan di dalamnya. Artinya tidak tercapainya saling kecocokan antara si A dan si B. Gimana mau antar profesional gitu kan. Interprofesional aja masih kacau gitu, apalagi kalau udah mau dibawa keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan karena adanya ketakutan akan identitas profesional yang melemah. Artinya gini, misalnya dalam suatu tim, nah itu kan terdiri beberapa profesi-profesi kesehatan gitu kan. Nah, dalam mengerjakan suatu proyek misalnya dalam satu tugas, takutnya di sana nanti ada satu profesi yang menonjol gitu kan. Nah, profesi-profesi yang lainnya ini itu merasa agak minder gitu. Sedangkan yang menonjol ini udah merasa wow gitu kan. Nah, akhirnya yang merasa wow ini merasa bahwa sebenarnya profesi-profesi ini nggak perlu gitu dalam proyek-proyek atau dalam program-program kesehatan itu. Sehingga identitas profesional profesi itu dalam beberapa tubuh profesi itu ditakutkan terjadinya pelemahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mencapai kolaborasi interprofesional yang baik ya, tentu membutuhkan strategi-strategi. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini adalah adanya suatu komunikasi yang sifatnya terbuka. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan antar profesi ya, terlebih lagi interprofesi. Kemudian, peran dan tanggung jawab itu harus jelas. Jadi, setiap profesi itu dalam suatu program yang sifatnya tim, itu benar-benar harus ditanamkan dalam dirinya bahwa peran dan tanggung jawabnya seperti ini, seperti ini. Sehingga mereka sadar bahwa ini adalah hanya semata-mata untuk kebaikan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah arah yang jelas. Nah, arah yang jelas ini artinya mengutamakan kinerja tim gitu, bukan individu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah suasana yang penuh hormat.
Artinya sesama profesi itu saling respect gitu. Jadi karena adanya rasa saling hormat ya atau respect, maka tim itu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Artinya nggak ada yang mungkin bisa dibilang yang seperti tadi, adanya pelemahan profesi, identitas profesi. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab bersama atas kesuksesan tim ya. Jadi di sini benar-benar dibutuhkan suatu kerjasama yang baik. Yang selanjutnya adalah pengakuan dan pemrosesan konflik. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme untuk mengevaluasi hasil. Jadi perlu ditetapkan bahwa metode apa yang harus dilakukan untuk mengevaluasi hasil yang telah didapatkan. Seperti itu. Baik teman-teman, sekian materi terkait Seven Star Formasi dan Interprofessional Collaboration dari saya. Semoga materi ini memberikan ilmu dan manfaat serta menambah wawasan teman-teman sekalian, dan terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam video pembelajaran ini, baik itu dalam pelafalan maupun dalam penulisan slide ya, mohon dimaafkan karena saya sendiri masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saya akhiri video pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.